Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Poni Melati Apriansyah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan mengenai uji asumsi klasik dari materi yang kemarin. Sekarang kita akan membahas uji asumsi klasik, heterokedastisitas, dan juga regresi data sekunder. Nah, di sini ada tujuan dari heterokedastisitas, yaitu untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ghazali tahun 2011. Ada beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas dengan melihat grafik plot atau Zipred dan Slice ID, juga uji Park dan uji Gletser. Nah, ada juga uji White, namun pada pertemuan kali ini kita hanya membahas 3 uji ini. Ada uji grafik plot, uji Park, dan juga uji Gletser. Selanjutnya di sini ada grafik scatter plot, yaitu melihat antara nilai prediksi variabel dependen, yaitu antara Zipred, dengan residualnya, yaitu Slice ID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara Slice ID dan Zipred yang telah diprediksi. Nah, di sini itu ada ujinya berdasarkan analisisnya. Nah, yang pertama di sini kalau ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur atau bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di antara di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, sekarang kita langsung aja melakukan pengujiannya. Di sini kita udah punya data. Nah, datanya itu sama ya, sama pertemuan kemarin. Itu ada 10 bank, ya. Terus juga ada keuntungan sebagai dependennya, kemudian ada aset dan harga saham sebagai independennya, serta ada variabel res 1. Sekarang langsung aja klik analyze, klik regression, klik linear. Kemudian di dependennya itu kita add yang keuntungan. Kemudian di independennya kita add aset dan juga harga saham. Nah, kemudian selanjutnya di statistik itu kita hanya perlu menceklis 2 ini, estimates dan juga model fit. Kalau misalnya di covariance metric, linearity diagnostiknya itu masih ke checklist, unchecklist ya. Pokoknya cuma 2 yang di checklist di statistik. Kemudian kita ke plots. Plots-nya ini pada Y kita add yang Slice ID. Yang X-nya kita add yang Zipred. Kalau udah, klik continue. Di save-nya itu kita unchecklist yang di bagian residuals unstandardized apabila dia masih ke checklist. Setelah itu klik continue, klik OK. Maka akan tampak outputnya seperti ini ya, tapi yang perlu kita perhatikan saat ini adalah pada chart scatter plot-nya. Yang dimana di sini kita bisa melihat ya, kalau titik-titiknya ini tersebar secara rata, ada yang di atas, di tengah, di bawah, di kanan, di kiri. Tersebar secara rata artinya, nah maka dia itu kan berarti tidak membentuk pola tertentu kan, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terdapat heteroskedastisitas. Kemudian kita lanjut ke uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Park. Dengan menggunakan uji Park yang dimana menurut Ghazali, uji Park mengemukakan metode bahwa varians atau S2 merupakan fungsi dari variabel-variabel independen.
Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas dan sebaliknya. Jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Terus di sini ada kriteria uji Park-nya menurut Ghazali. Kalau misalnya nilai probabilitasnya lebih dari 0,05 atau 5%, itu dapat dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Tapi kalau sebaliknya, kalau misalnya si nilai probabilitas ini kurang dari 5% atau 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Sekarang kita langsung aja ke pengujiannya. Pertama, kita ke transform. Kemudian compute variable. Di sini targetnya itu kita klik res2. Tulis ya maksudnya. Ketik res2. Setelah udah, di sini di function groupnya itu kita klik all. Nah, di sini kita cari yang ABS. Nih, ABS. Tapi jangan diklik tanda panah ke atas dulu. Di sini kan kita mau cari nilai res2-nya kan. Di sini kita masukin dulu yang tanda kurung, kemudian unstandardized residual itu kan res1 ya. Untuk mendapatkan res2 itu kita harus dikalikan res1 dengan res1. Oke, kalau misalnya udah, klik OK. Sekarang kita lihat ke data view-nya. Kalau kita pastiin dulu kalau misalnya res2-nya ini udah ke execute atau sudah terbaca ya, ada di sini. Nah, selanjutnya kita klik transform, kemudian ke compute variable lagi. Di target variabelnya ini kita tambahin ln underscore res2. Sebelumnya ini harus kita delete dulu ya. Kalau udah, sorry, ini gini. Res2 ya. Kalau misalnya udah, di function groupnya kita klik all. Kalau udah, kita sekarang ke function and special variable-nya kita ganti yang ln. Kemudian klik tanda panah ke atas. Setelah itu di numeric expression-nya ini kita hapus yang tanda tanya dan kita add nilai yang res2-nya. Setelah udah seperti ini, kita klik OK. Terus kita pastiin lagi di data view-nya kalau si ln res2 ini udah ke execute atau terbaca ya. Selanjutnya kita akan melakukan uji Park dengan cara klik analyze, regression, linear, kemudian pada dependent-nya ini kita remove yang keuntungan dan kita add yang ln res2. Di independentnya masih sama, kemudian di statistiknya juga masih sama ya, yang ke checklist itu cuma estimates dan model fit. Setelah itu klik continue, kemudian di plots-nya ini juga masih sama, Y-nya itu slice ID dan X-nya itu zipret. Klik continue. Setelah itu kita ke save. Save-nya ini ingat ya, dikosongin, nggak ada checklist sama sekali, apalagi terutama nih di bagian residuals-nya ini. Kemudian harus di unchecklist ya kalau misalnya dia masih checklist, kemudian klik continue, klik OK. Maka akan tampak output-nya seperti ini. Nah, kita lihat di bagian output yang koefisien. Yang dimana kita perhatikan nilai sig-nya. Pada nilai sig-nya ini kan dia itu memiliki dua variabel kan. Ada aset sebagai X1 dan juga harga saham sebagai X2. Nilai sig dari aset itu sendiri adalah 0,498 dan nilai sig dari harga saham itu sendiri yaitu 0,887. Yang dimana kedua nilai ini lebih besar dari 0,05. Kalau misalnya dia lebih besar dari 0,05, artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jadi data tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji Gleitzar.
Langsung aja kita klik analyze. Klik transform. Compute variable. Setelah itu, pada target variablesnya ini kita ganti jadi ABS underscore res1. Kalau udah, di sini kita jangan lupa hapus dulu di numeric expression-nya supaya 0. Klik all pada function group, kemudian kita cari nilai ABS atau absolute ya. Kemudian klik tanda panah ke atas. Nah, tanda tanyanya dihapus dan kita add yang unstandardized atau res1 ya. Kalau udah kayak gini, kita klik OK. Maka akan tampak outputnya seperti ini, tapi kita lihat dulu ke data view buat mastiin kalau si ABS res1 ini dia udah ke-execute dan terbaca. Terus kita regresikan dulu yang ABS res1-nya, itu dengan cara klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Nah, pada dependent-nya ini kita remove yang ln res2, kita add yang ABS res1. Kemudian pada independent-nya itu sama ya, masih tetap. Kemudian di statistiknya juga masih sama, yang ke checklist, estimates, dan model fit. Di plots-nya juga sama, kayak gini. Kemudian klik continue, di plots-nya juga di save-nya maksudnya itu sama, dikosongin. Klik continue, klik OK. Maka akan tampak output-nya seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini regresi dari nilai absolut res1 pada bagian coefficient. Nah, dia memiliki dua variabel kan, ada aset dan harga saham yang memiliki nilai signifikan masing-masing. Pada aset itu memiliki nilai SIG sebesar 0,491 dan pada harga saham memiliki nilai SIG sebesar 0,880 yang dimana kedua nilai ini memiliki nilai yang lebih besar daripada 0,05. Maka kita lihat di sini dapat disimpulkan bahwa ya terlihat dari probabilitas di atas tingkat kepercayaan 5%. Itu artinya dapat disimpulkan bahwa model pada data tersebut tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Nah, dari ketiga uji tersebut, ya, kita kan udah tahu ya dari uji scatter plot, uji Park, dan uji Glatzer itu menunjukkan hasil yang sama, yaitu dalam model regresi ini tidak terdapat heteroskedastisitas. Selanjutnya, kita akan menginterpretasikan regresi linear berganda. Kita lihat slide ini. Pengertian regresi. Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel penjelas atau bebas dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel dependen yang diketahui. Gujarati 2003 dalam buku Ghazali 2011. Selanjutnya di sini ada tujuannya, yaitu hasil analisis regresi ini adalah koefisien untuk setiap variabel independen. Koefisien yang dihasilkan dari prediksi ini nilai variabel dependen dengan persamaan. Nah, pokoknya ini kan teorinya udah sempat dijelasin juga kan kemarin. Selanjutnya kita ke sini. Menurut Ghazali, ketepatan fungsi regresi sampel dan dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fit-nya. Secara statistik, hal ini diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik T. Jadi maksudnya nanti kita akan menggunakan dua nilai tabel yang pernah kita gunakan sebelumnya ya. Nah, di sini itu kita ada koefisien determinasi atau R square.
Koefisien ini ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Besarnya nilai koefisien determinasi berkisar 0 kurang dari R² kurang dari 1. Kurang dari atau sama dengan 1. Nah, di sini kita langsung aja ya melakukan ujinya. Oke. Pertama, kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Di dependennya kita remove yang ABS-1 dan kembali ke keuntungan. Independennya sama, statistiknya juga masih sama, plots-nya juga, nih plots-nya ada perubahan di sini, yang Y-nya itu kita remove, X-nya juga kita remove, kemudian klik continue. Nah, di save-nya ini, itu masih sama ya, kita kosongin, kemudian klik continue, klik OK. Nah, di sini kita udah mendapatkan hasil output-nya. Nah, pada pengujian regresi linear berganda itu dilakukan setelah kita melakukan pengujian asumsi klasik. Kan kemarin kita udah melakukan uji asumsi klasik kan, dari yang uji normalitas. Nah, uji normalitas itu kan hasilnya datanya itu normal. Kemudian ada uji multikolonialitas, yang dimana datanya itu tidak terdapat multikol, dan juga kita telah melakukan uji autokol yang dimana hasilnya juga tidak terdapat autokolerasi. Terus tadi juga kita udah melakukan uji hetero yang dimana hasilnya itu tidak terdapat heteroskedastisitas. Oke, di sini kita udah punya tabel model summary. Kita melihat nilai pada R²-nya ya. Nah, nilai S²-nya ini kan, nilai adjusted R²-nya ini kan 0,955 atau setara dengan 95,5% dengan dependent variabelnya yaitu keuntungan dan juga memiliki independent variabelnya yaitu harga saham dan juga aset. Kemudian sisanya itu dari 100% dikurang 95,5% adalah 4,5%. Dapat dijelaskan oleh, jadi 4,5% ini, sisa dari adjusted R² itu dapat dijelaskan oleh variabel lain oleh penelitian ini. Selanjutnya, kita ke slide 12 yang dimana membahas tentang uji F. Nih, uji F digunakan untuk melihat apakah variabel bebas mampu secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Nilainya dapat diambil dari tabel ANOVA atau B dalam SPSS. Kriterianya yaitu F hitung lebih besar daripada F tabel atau nilai probabilitas signifikansinya kurang dari 0,05. Jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara simultan bersama-sama terhadap variabel dependen. Di sini kita bisa pakai uji tabel, bisa juga langsung lihat dari nilai F hitungnya ya. Nilai signifikannya maksudnya. Ya, langsung aja kita ke uji ANOVA-nya nih. Kan di sini dia itu memiliki nilai F hitungnya itu sebesar 96,681 dengan signifikansinya 0,000. Nah, nilai signifikansinya ini kan dia lebih kecil daripada 0,05 kan. Nah, F-nya itu menggunakan tabel F dengan DF 2 dan juga 7. DF satunya 2, N1-nya 2, dan N2-nya itu 7. Berarti nilainya itu ada di sini. Sebesar 4,74. Kita bandingkan dengan ini. 96,681. Itu artinya apa? F hitung lebih besar daripada F tabel. Atau F tabel lebih kecil daripada F hitung. Ya. Berarti dapat diambil kesimpulan bahwa semua variabel independen berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke sini.
Ada uji T. Selain mengetahui kemampuan secara bersama-sama variabel bebas, menjelaskan variabel terikat. Juga perlu mengetahui apakah setiap variabel bebas juga berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Untuk pengujian ini digunakan uji T. Kriterianya, apabila T hitung lebih besar daripada T tabel atau nilai probabilitas signifikansinya itu kurang dari 0,05. Nah, kalau misalnya memenuhi kriteria tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa semua variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Sekarang, kan kita udah tahu cara membaca di tabelnya itu seperti apa ya. Makanya di sini langsung aja kita lihat di tabel coefficient. Oke, nih tabel coefficient. Kita lihat di sini dia itu memiliki dua independen, yaitu aset dan harga saham, dengan masing-masing T tabelnya itu pada aset sebesar 5,104, pada harga saham itu sebesar 5,955. Kemudian memiliki nilai signifikansi yang sama, yaitu 0,001, yang dimana lebih kecil daripada 0,005. Nah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel keuntungan dipengaruhi oleh variabel aset dan harga saham. Oke, next kita lanjut ke sini. Terakhir, dalam analisis regresi adalah uji asumsi-asumsi pokok sehingga nilai koefisien regresi yang dihasilkan baik dan tidak bias. Untuk itu, dilakukan uji normalitas, multikolonialitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Jika asumsi klasik terpenuhi, maka estimasi regresi akan BLUE atau Bayes Linear Unbiased Estimator. Nah, sekian dulu materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.